Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 1 Agustus 2022 kita akan membuka sesi tanya jawab tentang manajemen pencegahan penyakit PMK untuk sapi yang baru masuk kandang. Kepada yang ingin bertanya boleh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denta sebagai tenaga medis Mayer dari Jawa Tengah. Jadi ingin bertanya mengenai vaksinasi, Pak. Jadi misalkan ini kan peternak pada mau ngisi kandang. Mau ngisi kandang, bakalan otomatis kan mencari dari daerah yang memang belum terjangkit. Kemudian apakah sapi yang baru datang ke kandang ini, yang kandang ini sudah terkena PMK, itu apakah harus divaksin atau tidak, Pak? Selain nanti akan dilakukan dengan pengobatan contoh vitamin dan antibiotik gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan jadi manajemen atau tata laksana untuk mencegah terjadinya PMK, penyakit mulut dan kuku, untuk produksi sapi yang akan masuk, akan diproduksi. Jadi langkah pertama kali adalah kita melihat riwayat sapi. Ya, sapi itu datang dari mana? Kalau sapi itu datangnya seandainya dari daerah yang sudah wabah dan dia akhirnya sampai sekarang sehat, berarti logikanya sapi tersebut sudah memiliki antibodi, tidak perlu divaksin pertama kali. Jadi kalau sapi itu dari daerah yang sudah wabah, contoh kita ngambil orang Jawa Barat, ngambil dari Jawa Timur sekarang ini, berarti sapi itu sudah sapi kapal semua. Sapi yang sudah kuat antibodi, jadi tidak perlu divaksin. Tapi kalau kita mengambil sapi dari daerah yang bukan wabah, contohnya Jawa Barat, daerah Cikajang, itu nggak ada wabah itu. Garut Cikajang itu nggak ada wabah. Nah itu dibawa misalnya katakanlah ke Jawa Timur, ini butuh divaksin. Karena apa? Pasti akan kena wabah di sana. Paham ya? Nah, jadi kalau sapi yang datang dari tempat daerah sudah wabah tidak perlu divaksin. Tapi kalau sapi yang datang dari daerah yang belum wabah harus divaksin. Nah, kemudian yang berikutnya untuk manajemen kandang dulu. Sebelum kita mendatangkan sapi, kita perlu tata laksana kandang dulu. Kandang harus diyakinkan. Kita dengan apa? Dengan sterilisasi dulu. Memang harus steril. Pertama kali kandang harus bersih, terutama dari material organik, dari kotoran, dari katakanlah lendir, ingus, atau dari nanah, harus bersih semuanya, termasuk kotoran. Jadi kemarin harus dibersihkan semuanya, sudah bersih semuanya, kemudian didesinfeksi dengan desinfektan yang kuat, yang bisa membunuh virus dan bakteri. Contohnya butaldehid, kemudian bisa kalium klorid, kombinasi keduanya itu bisa membunuh virus dan bakteri, atau iodin. Nah, itu kalau di Mayer ada merek namanya virusid, itu contohnya, itu bisa semprotkan semuanya. Udah seperti itu, kering, kemudian kalau perlu difumigasi. Fumigasi itu yang menguap hanya formalin. Karena kalau virus nggak bisa menguap formalin, jadi fumigasi, jadi menguap. Nah, uapnya formalin ini akan membunuh semua virus dan bakteri yang ada di lingkungan. Nah, tapi sebelum fumigasi saya lupa tadi, itu kita kapur dulu, dicat dengan kapur CaO, kalsium oksid yang mendidih kalau dikasih air itu dicatkan semuanya, sehingga kondisi basah, sehingga virus bakteri mati. Nah setelah itu baru di fumigasi dengan formalin atau desinfeksi tadi. Kalaupun seandainya nggak ada formalin, bisa tapi pakai desinfektan namanya virusid tadi yang mengandung butaldehid, semprotkan semua celah, semua titik harus kita semuanya, sehingga kita yakin kurang lebih 9% semuanya sudah steril dari virus. Nah kemudian yang berikutnya, manajemen secara kesehatan pakan itu nomor satu. Justru kesehatan itu nomor satu adalah pakan. Jangan sampai kondisi stres karena pakan. Contoh pakan kurang bagus kualitasnya, kebanyakan jerami, nggak ada rumput. Ini stressing tinggi. Ketika stressing tinggi,
Ini mengakibatkan antibodi menurun. Justru nomor 1 pakan sama air minum. Jangan sampai kurang air minum, jangan sampai kurang rumput. Masalah konsentrasi nanti yang penting ketika sampai datang rumput harus secukupnya, minimal katakan 1 minggu full rumput sehingga dia akan tercukupi semua kebutuhan nutrisinya. Kemudian diberikan obat-obatan. Contoh apa? Pertama kali kita berikan multivitamin dulu karena habis capek multivitamin. Nah, kalau perlu dikasih antibiotik spektrum luas. Contoh Oxytera LA Inject, Mayer, kemudian Penstrep, kasihkan antibiotik dan dikasihkan multivitamin. Nah, jika dan kalau perlu dikasihkan analgesia antipiretik karena pada kondisi transportasi perjalanan itu pastikan nyeri dan sebagainya. Jadi mereka akhirnya hewan ini nyaman. Ketika hewan nyaman, akhirnya nafsu makan bagus, antibodi menjadi tambah bagus. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi insya Allah seorang lagi. Jadi tidak perlu divaksin ketika hewan berasal dari tempat yang kena wabah karena hewan itu sudah mengandung antibodi. Tapi perlu divaksin ketika daerah yang tidak terjadi wabah. Kemudian berikutnya pakan harus cukup, terutama rumput selama 7 hari harus full rumput. Kemudian air minum, kemudian diberikan multivitamin, injek untuk meningkatkan antibodi nafsu makan, kemudian diberikan antibiotik secara luas untuk cleaning penyakit yang datang dari lapangan. Tapi sesuai dengan dosis treatment, bukan dosis pencegahan, nggak ada. Dosis antibiotik dengan dosis treatment. Tujuannya bukan untuk katakanlah penggemukan, tapi tujuannya untuk ada penyakit subklinis yang mengikuti ketika dalam perjalanan. Nah, kemudian takutnya nanti klinis kan jadi ngedrop. Nah, kemudian kalau perlu dikasih antibiotik, contoh kontrakol. Kenapa? Biar tubuh hewan nyaman, tidak radang, sehingga dia nafsu makannya menjadi normal, sehingga antibodi menjadi bagus. Yang terakhir, setelah 1 minggu diberikan obat cacing sesuai dengan dosis. Contoh Albenmer 12,5%, berikan untuk bobot 300 kg kasih 30 ml. Nanti setelah 2 minggu kasih obat cacing kembali. Nah, karena obat cacing ini di samping mengobati cacing, mencegah anemia, juga sebagai imunomodulator. Obat cacing ini sebagai imunomodulator, jadi itu memodulasi antibodi. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kemajuan peternak dan bermanfaat maslahah dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Sudah cukup jelas Bapak Denta. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.